Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. Bab 2909 sampai bab 2912. Meskipun Qiu Huang mengatakan ini, dia tidak pernah meletakkan teleskopnya. Dongfeng menghela nafas, "Orang tua, aku hanya iri padamu. Apa yang kamu tahu, dalam pertempuran, tentu saja, kamu harus menunjukkan kekuatanmu sedikit demi sedikit, dan menggunakan jurus pamungkasmu dari awal. Bukankah itu sia-sia?" Saat mereka berdua berbicara. Di sisi lain jurang, Zebus dipukuli begitu keras hingga dia tidak bisa berkata-kata. Zebus meraung marah, "Brengsek, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu terlalu naif, bersiaplah menghadapi amarahku." Saat dia berbicara, aura Zebus melonjak, dan seluruh tubuhnya bersinar warna hijau tua. Kemudian, dia mengangkat tongkatnya, dan lampu hijau kristal di tongkatnya menyala. Dalam sekejap, massa energi hitam tiba-tiba muncul di sekitarnya, berkumpul di kristal dari segala arah, seolah-olah itu adalah ikan paus yang menghisap air. Pada akhirnya, energi hitam itu mengembun menjadi hantu raksasa setinggi 2 meter. Hantu besar ini sama dengan hantu kecil yang dipanggil oleh Zebus sebelumnya, merupakan versi hantu kecil yang diperbesar dan berukuran sangat besar. Saat hantu besar muncul, banyak juga hantu kecil yang muncul di sekitarnya. Kemudian, hantu besar itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot udara di sekitarnya, menyerap semua nafas ruang Dewa Naga milik Ye Chong. Setelah menyerap ruang Dewa Naga, hantu kabut hitam tidak berhenti, membuka mulutnya dan menghisap Ye Chong. Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa hantu besar ini dapat terus-menerus menyerap kekuatannya sendiri. Trik yang aneh, Ye Chong diam-diam mengagumi. Dan dengan kemunculan hantu besar ini, kekuatan yang diserapnya sepertinya dikirimkan kepada Raja Surga Zebus dengan cara tertentu, menyebabkan kekuatan Zebus meningkat pesat. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, Zebus melambaikan tongkatnya dan bergegas menuju Ye Chong lagi. Pada saat yang sama, anak-anak nakal itu juga bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening, dan dia juga tahu bahwa pukulan Zebus bukanlah masalah kecil. "Meskipun saya ingin mempertahankan kekuatan, saya tidak dapat mempertahankannya sekarang. Saatnya menggunakan sisa esensi kekuatannya." Memikirkan hal ini, cahaya keemasan muncul lagi di telapak tangan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong mendorong ke depan dengan telapak tangannya, dan sebuah bola emas kecil tiba-tiba terbang keluar. Bola emas itu sangat cepat, terbang di udara dalam sekejap dan bertabrakan dengan Zebus. Kemudian, cahaya keemasan melonjak, dan cahaya keemasan yang memenuhi langit menelan segalanya, termasuk hantu hitam besar. Setelah jeda setengah detik, suara keras yang memekakkan telinga terdengar di seluruh pegunungan Siberia Timur. Hanya mendengar beberapa lolongan dalam cahaya kemasan, hantu besar itu terbunuh. Di antara orang-orang di sisi lain jurang adalah Dongfeng dan Qiu Huang, dan semua orang dirobohkan oleh gelombang kejut berkekuatan besar. Teleskop kedua orang itu rusak, dan mereka memandang cahaya keemasan di langit dengan sangat terkejut. Cahaya keemasan ini bertahan selama setengah menit sebelum perlahan menghilang. Setelah cahaya keemasan berlalu, hanya Ye Chong dan Long Feiyun yang tersisa di tepi jurang. Ye Chong berdiri di sana. Jika dia tidak melindungi Long Feiyun sekarang, Long Feiyun akan terkejut sampai mati. Pada saat ini, Long Feiyun membuka mulutnya dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Namun tubuh Zebus tidak terlihat di tanah. Seperangkat baju besi emas Zebus hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Ye Chong kagum saat melihat pecahan baju besi itu. Dia sudah mengerti.
kekuatan esensi barusan bahkan mampu membunuh Sean, tapi tidak membunuh Zebus. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Zebus jauh lebih kuat dari Sean, tetapi karena baju besi yang dikenakan Zebus, yang pasti merupakan benda suci, sebenarnya menghalangi kekuatan esensi Ye Chong. Faktanya, inilah yang sebenarnya terjadi. Baju besi Zebus adalah benda suci kuno yang diturunkan oleh keluarganya, sangat keras dan menyelamatkan nyawa Zebus di saat kritis. Namun, seberapa kuatkah esensi Ye Chong? Meski Zebus tidak terbunuh, armor Zebus dihancurkan secara paksa. Dia juga melukai Zebus dengan parah. Oleh karena itu, Zebus takut dengan kekuatan Ye Chong dan melarikan diri tanpa penundaan lebih lanjut. Pada saat ini, Long Fei Yun sadar dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah kita menang?" Ye Chong hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan suasana yang sangat buruk. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak." Namun, sudah terlambat saat ini. Dari kegelapan, sebuah rudal putih menyerang, mengeluarkan suara yang aneh. Pada saat ini, Dong Feng dan Qiu Huang, yang berdiri di seberang jurang, juga mendengar suara ini. Saat pertama kali melihat Zebus diusir, mereka mengira Ye Chong menang dan sangat bahagia. Namun, senyuman segera mengeras di wajah mereka. Karena mereka sangat familiar dengan suara ini. Keduanya berpengetahuan luas dan pernah berpartisipasi dalam Perang Kedua. Mereka semua tahu bahwa suara unik ini adalah balet Jepang yang paling terkenal. Bom ekstrim ini awalnya menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Lari cepat, Xiaoye, teriak Dong Feng. Namun, sekarang sudah terlambat. Saya melihat bola meriam putih menuju ke arah Ye Chong. Dan Ye Chong juga tahu betapa kuatnya itu. Jadi dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk memadatkan perisai, berharap bisa menahan peluru yang sangat kuat ini. Detik berikutnya, peluru kekuatan putih bersentuhan dengan perisai Ye Chong. Begitu terjadi kontak, terjadi ledakan. Ledakan ini lebih keras dari kekuatan esensi Ye Chong tadi, dan seluruh pegunungan Siberia Timur berguncang lagi. Bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan Siberia Timur pun merasakan getaran bumi. Dalam sekejap, separuh pegunungan Siberia Timur di sisi jurang ini hancur. Dan Ye Chong jatuh ke dalam jurang bersama dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Qiu Huang, Dong Feng dan lainnya di seberang semuanya terjatuh. Senyuman Long Fei Yun masih membeku di wajahnya, tetapi di detik berikutnya, senyum itu terkoyak. Dong Feng, Qiu Huang dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya saat Ye Chong menghilang saat puing-puing besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Setelah semuanya tenang, 10 menit telah berlalu. Dong Feng, Qiu Huang dan yang lainnya di sisi lain jurang memanjat dan menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Setengah kilometer penuh puncak gunung di seberang jurang aslinya runtuh, menyebabkan jurang tersebut semakin melebar. Saat ini, yang ada hanya kekacauan yang tersisa di pegunungan Siberia Timur yang tertutup salju. Qiu Huang melihat segala sesuatu di depannya dan berkata dengan kaget, "Apakah ini benar-benar bom terbaik Jepang?" Dong Feng tidak menjawab, tetapi dengan gugup mencari sekeliling dengan matanya. Namun, tidak ada apapun di sekitarnya kecuali kerikil, tanah pecah, dan serpihan salju yang beterbangan. Tidak ada jejak orang hidup sama sekali. Setelah menonton untuk waktu yang tidak diketahui, Dong Feng meletakkan teleskop yang setengah hancur dan berkata dengan gemetar, "Xiaoye, kamu tidak bisa benar-benar mati seperti ini, bukan?" "Iya. Saya tidak menyangka bom pamungkas Jepang juga akan muncul, dan menurut saya bom itu sepertinya menyimpan kekuatan Dewa Tanah. Tidak ada yang bisa menghentikan peluru sekuat itu." Qiu Huang menyesali, berkata, "Sepertinya begitu Xiaoye tidak mungkin hidup saat ini." Kemudian, semua orang berdiri di sana dan terdiam, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bom terkuat tadi telah ditembakkan oleh utusan Jepang sebelumnya. Dia mengikuti Zebus ke puncak tebing.
saat Zebus dan Ye Chong bertempur, utusan Jepang mengawasi dari samping. Hingga Zebus gagal dan kabur ke hadapan utusan Jepang. Utusan Jepang itu tersenyum pada Zebus, jelas merasa senang atas kemalangannya. "Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tidak meluncurkannya secepatnya?" kata Zebus dengan marah. "Baik Tuan Raja Surgawi, ini izin Anda, saya akan meluncurkannya sekarang," kata utusan Jepang. Setelah itu, utusan Jepang menembakkan bom yang kuat. Sebagai senjata paling terkenal di negara Jepang, kekuatannya memang sangat kejam, dan siapapun yang bersentuhan dengannya pasti akan mati. Saat ini, Zebus sedang berdiri di samping utusan Jepang, terlihat sangat malu, pakaiannya robek semua, rambutnya hangus, wajahnya lebam, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Namun, saat dia melihat Ye Chong terbunuh oleh ledakan itu, matanya menunjukkan kegembiraan. "Haha, mati, bajingan ini akhirnya mati, bagus," Zebus tertawa liar. Utusan Jepang di sebelahnya berkata, "Tentu saja, Tuan Tianwang, ini semua berkat Andalah yang membunuh Ye Chong." Utusan Jepang itu tersenyum pada Zebus dan berkata dengan nada menyanjung. Zebus melirik utusan Jepang itu dan mendengus dingin. Dia secara alami memahami pemikiran kecil utusan Jepang itu. Bom kuat negara Jepang adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh seluruh dunia seni bela diri. Saat ini negara Jepang mengabaikan perlawanan dari komunitas pencaksilat dan menggunakan bom yang kuat. Jika hal ini menyebar, saya khawatir akan berdampak besar bagi negara Jepang. Adapun penjahat malang dari negara Jepang ini, mereka hanya ingin membunuh Ye Chong dan tidak ingin membeberkan metode mereka. Zebus mendengus dingin, "Saya mengerti, Anda boleh pergi." Utusan Jepang tersenyum sinis dan berkata, "Oke, senang sekali bisa bekerja sama dengan Tuan Zebus, Raja Surga, kalau begitu saya pamit, utusan." Jepang membungkuk, memberi hormat pada Zebus, lalu segera berbalik dan pergi. Zebus menyipitkan matanya lagi dan memandangi gunung yang terfragmentasi di depannya, seolah sedang mengenang kematian Ye Chong. Setelah beberapa saat, seringai muncul di wajahnya. Setelah menonton setengah jam, Zebus pergi. Segera, seluruh dunia seni bela diri barat berada dalam kegembiraan. "Bajingan itu akhirnya mati, hebat, hebat sekali, syukurlah. Terima kasih Raja Zebus. Sudah kubilang, begitu Raja Surga kita naik ke panggung, anak ini pasti akan mati. Tuan Raja Surgawi layak menjadi orang nomor satu di dunia seni bela diri barat kita, mulai sekarang. Kita hanya akan dipimpin oleh Tuan Raja Surgawi. Apa itu 8 setan jalan hantu? Mereka jauh di belakang. Tuan Surgawi Raja itu perkasa, semua orang di dunia seni bela diri." Menghela nafas, sisa-sisa orang suci Fahai juga secara spontan mengorganisir diri mereka dan langsung pergi ke kuil Zeus Raja Zebus dan mulai beribadah. Sejak pertempuran ini, reputasi Zebus di dunia seni bela diri barat menjadi semakin besar, jauh melampaui 8 iblis jalan hantu yang lahir sebelumnya. Lagi pula, dalam pertempuran ini, Ye Chong membunuh 2 orang dari jalan hantu, dan pada akhirnya Raja Zebuslah yang membunuh Ye Chong. Saat ini, di gedung kantor rahasia Qidao, Wang Jing sedang duduk di sofa kulit di kantor dengan menyilangkan kaki. Sepasang paha seputih salju yang memikat terlihat dengan baik. Dan di sampingnya, berdiri seorang pria. Pria ini berseragam ninja hitam dan membawa 2 pedang samurai besar di punggungnya, terlihat sangat tegak. Orang ini juga salah satu dari 8 hantu setan. Dia orang Jepang, namanya Blood Demon, dan dia Hattori. Hattori berdiri di sana dengan tangan disilangkan, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Adapun Xiao Xiao, si ular, dia pasti memancarkan energi yang lebih jahat. Setelah keduanya menunggu beberapa saat, pintu kantor terbuka. Diakon pembawa pesan, yang mengenakan jas dan tidak tersenyum, kembali. Dia berjalan ke tempat duduknya dan duduk.
lalu berkata kepada mereka berdua, "Orang bijak, kamu sudah tahu bahwa bukan Zebus yang bisa membunuh Ye Chong, tapi peluru paling kuat di negara Jepang." Setelah dia selesai berbicara, tampak dia menoleh ke Hattori di sebelahnya. Kemudian, dia akan pembawa pesan berkata, "Blood Demon, Jepang adalah kampung halaman Anda. Saya serahkan masalah ini kepada Anda. Orang bijak, kami sangat tertarik bermain jili. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda bisa bermain jili. Anda mendapat bom. Apakah kamu mengerti?" Hattori memberi isyarat dan berkata, "Ya, saya mengerti." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Di kantor, hanya Wang Jing dan diakon utusan yang tersisa. Wang Jing tersenyum menawan pada diakon pembawa pesan dan berkata, "Yang mulia diakon pembawa pesan, rekan saya Sean sudah meninggal. Sekarang saya sangat takut. Mengapa Anda tidak datang dan menghibur saya?" Setelah hening beberapa saat, diakon pembawa pesan berdiri. Saat ini, markas besar lintasan pertama berada jauh di pegunungan Kunlun, Tiongkok. Setelah saluran pertama mendengar beritanya, tidak ada yang percaya bahwa Ye Chong meninggal seperti ini. Zhu Jiayin sangat cemas sehingga dia menangis. Bagaimana ini mungkin? Ye Chong pasti tidak akan mati. Faktanya, Qiu Huang dan Dong Feng telah mencoba berkali-kali untuk turun ke jurang untuk menemukan Ye Chong, hingga mereka mencapai batasnya. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Orang-orang di saluran pertama berkeliaran di seluruh pegunungan Siberia Timur selama beberapa hari, namun tetap tidak melihat Ye Chong muncul. Hingga, mereka harus mempercayai fakta ini. Kaisar pedang dari 18 kaisar di dunia meninggal di pegunungan bersalju di Siberia Timur. Begitu berita ini keluar, komunitas seni bela diri Timur berduka, sementara komunitas seni bela diri Barat dihibur oleh setan. 3 bulan setelah pertempuran Ye Chong di pegunungan bersalju di Siberia Timur, segalanya tampak kembali tenang. Saat ini sudah merupakan tahun baru tradisional. Desa Xiaoye dipenuhi dengan kegembiraan dan cahaya. Tahun ini, semua orang mendapat banyak uang dari industri desa Xiaoye. Kepala desa tua Ye Guangcai dengan gembira mengendarai mobil barunya berkeliling desa. Sebaliknya, keluarga Ye Chong tampak agak sepi. Ayah Ye Chong, Ye Jiangwo, dan ibu, Li Sujuan, keduanya duduk di kang, dengan cemas menonton telepon di rumah. Ye Yuan menghiburnya di samping, "Bu, ayah, jangan khawatir, mungkin kakakku ada yang harus dilakukan tahun ini." Li Sujuan berkata, "Ada apa? Meskipun kakakmu keluar sepanjang tahun, dia akan datang kembali setiap tahun selama tahun baru Imlek. Mengapa kamu tidak kembali tahun ini? Mengapa kamu bahkan tidak menelepon?" Ye Jiangwo menepuk pahanya dan menahan kalimat untuk waktu yang lama. "Ini, nak, sungguh menyebalkan." Tang Chun juga menghiburnya, "Paman Ye, Bibi, jangan khawatir. Mungkin Ye Chong sedang sibuk. Ye Chong sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Semakin banyak Tang Chun berlatih, semakin dia tahu betapa kuatnya Ye Chong itu. Jadi dia percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Ye Chong. Tang Chun selalu berada di desa Xiaoye, jadi dia tidak tahu banyak tentang dunia seni bela diri. Faktanya, komunitas pencaksilat Tiongkok sudah lama mengetahui kematian Ye Chong di pegunungan Siberia Timur. "Xiao Chunxi, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Chong, jadi kamu harus menghubunginya," kata Li Sujuan. Tang Chun mengangguk, dengan sedikit keraguan di matanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Ye Chong. Secara logika, karena ini adalah tahun baru Imlek, Ye Chong tidak mungkin pulang. Selain itu, Tang Chun menghubungi Ye Chong lebih dari sekali selama periode ini, tetapi tidak pernah tersambung. Ye Chong sepertinya kehilangan kontak dalam beberapa bulan terakhir. Di gunung tadi kenal di Basu, di rumah Zhou Daxian. Seorang lelaki tua yang energi sedang duduk di hadapan Zhou Daxian sambil minum. Orang tua itu tidak lain adalah nenek moyang istana Fenxiang. "Bagaimana kabarmu?"
Zhou Daxian bertanya, apakah kamu belum menemukannya? Nenek moyang istana Fenxiang menggelengkan kepalanya dan menyesap anggur prem. Dia bahkan pergi menyelamatkan secara langsung untuk menemukan Ye Chong. Tapi dia masih tidak dapat menemukannya. Nenek moyang istana Fenxiang berkata, sudah 3 bulan dan masih belum ada jejak anak laki-laki itu. Zhou Daxian berkata, ini benar-benar aneh. Saya tidak tahu apakah anak laki-laki ini sudah mati atau hidup sekarang. Bahkan jika dia mati, aku harusnya bisa mengetahuinya. Dan seharusnya tidak begitu. Aku sudah memperhatikan nasib anak ini sejak lama. Jalannya masih panjang di masa depan. Bagaimana dia bisa mati sekarang? Zhou Daxian berkata. Sambil menggelengkan kepalanya, meskipun dia mengatakan ini, nada suara Zhou Daxian agak tidak pasti. Nenek moyang istana Fenxiang berkata perlahan, beberapa hari yang lalu, saya telah turun ke bagian terdalam dari jurang pegunungan bersalju di Siberia Timur. Tetapi ada sesuatu yang aneh di sana, sejak pencatatan dimulai, Siberia Timur. Dasar jurang pegunungan salju Ata belum pernah diinjak oleh siapapun. Dengan kekuatanku, aku belum mencapai level terendah. Tempat yang bisa kucapai hanyalah kekacauan. Tidak ada jejak Ye Chong di sana, kata leluhur istana Fenxiang. Mendengar ini, Zhou Daxian mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata, kekacauan. Apakah ada rahasia di sana? Tetapi jika itu benar-benar kekacauan, itu masuk akal. Perhitungan saya mungkin tidak dapat menembus kekacauan itu. Lanjut nenek moyang istana Fenxiang, berkata. Tidak peduli apa, jika Ye Chong benar-benar mati, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi dunia seni bela diri Tiongkok kita. Zhou Daxian menghela nafas, ya, kita semua sudah tua. Masa depan dunia seni bela diri Tiongkok kita akan menjadi pembangunan tergantung pada Ye Chong. Selain dia, tidak ada yang bisa menemukan bakat seperti itu lagi. Nenek moyang istana Fenxiang menggelengkan kepalanya, mungkin ini lebih serius. Mungkin poin ini terkait dengan kehidupan dan kematian dunia seni bela diri Tiongkok kita. Gunung Kunlun, markas besar saluran pertama. Zhao Sanhe sedang sibuk membaca banyak informasi. Di sebelahnya, berdiri Zhu Jiayin. Mata Zhu Jiayin sedikit bengkak. 3 bulan telah berlalu, Zhu Jiayin masih sangat sedih dan sering diam-diam menangis sendirian. Saat keduanya mempelajari informasi, pintu kantor dibuka. Lin Long kembali dari luar. Ketika Zhu Jiayin melihat Lin Long, dia tidak sabar untuk bertanya, bagaimana kabarnya? Lin Long menggelengkan kepalanya, kami masih tidak menemukan apapun hari ini. Ternyata meski 3 bulan telah berlalu, saluran pertama belum menyerah, mencari Ye Chong. Untuk tujuan ini, saluran pertama secara khusus mengorganisir tim pencarian, dengan Lin Long sebagai penanggung jawabnya. Dalam 3 bulan terakhir, mereka berkeliaran di sekitar pegunungan bersalju di Siberia Timur, terus-menerus mencari jejak kaki Ye Chong. Namun, setelah 3 bulan penuh, tidak ada hasil yang ditemukan. Mendengar ini, Zhao Sanhe juga menghela nafas. Dia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Ye Chong benar-benar mati? Ini adalah kerugian besar bagi dunia seni bela diri Tiongkok. Zhao Sanhe berpikir dalam hati. Saat ini, Dongfeng masuk dengan wajah sedih. Ada apa? Zhao Sanhe bertanya. Belakangan ini, kabar buruk terus berlanjut sejak Ye Chong meninggal di pegunungan bersalju di Siberia Timur. Zhao Sanhe sekarang sedikit kebas terhadap kabar buruk itu. Namun, kali ini, Dongfeng menyampaikan kabar buruk. Dunia seni bela diri Barat sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Dunia Barat jauh di belahan bumi lain. Terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi, merupakan tempat suci di mata dunia. Namanya Puncak Demigod. Menurut legenda, dewa yang sebenarnya tinggal di sini. Di mata orang-orang di dunia seni bela diri kerajaan Mei, mereka hanya mengenal Zebus, Raja Kuil Zeus. Namun, dibandingkan dengan Kuil Demigod, Kuil Zeus hanyalah sebuah taman kanak-kanak.
Kuil Zeus hanyalah sebuah tempat di mana Zebus menyebut dirinya dan orang-orang dengan hormat menyebutnya sebagai kuil. Kuil puncak pesilat setengah dewa adalah tempat tinggal para dewa sejati. Pada saat ini, Zebus, raja yang paling dihormati di seluruh dunia seni bela diri barat, berdiri dengan saleh di kuil puncak pesilat setengah dewa seperti orang beriman. Statusnya adalah dia hanya bisa berdiri di barisan belakang puncak demigod, tapi sedikit lebih jauh di depannya, ada 10 orang berdiri berdampingan. 10 orang ini semuanya mengenakan jubah putih seragam. Beberapa dari orang-orang ini memiliki janggut abu-abu, beberapa terlihat sangat muda. Ada pria dan wanita, dan bentuk mereka berbeda-beda. 10 orang ini adalah 10 orang bijak terkenal di alam hantu. 10 orang bijak adalah orang-orang yang benar-benar membuat keputusan di alam hantu. Zebus juga sangat menyadari keberadaan cara hantu. Namun, berdasarkan statusnya, mustahil untuk bertemu dengan 10 orang bijak dari alam hantu. Dia juga tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan muncul di kuil puncak pesilat setengah dewa bersama dengan 10 orang bijak dari jalan hantu. Zebus mengira itu karena dia membunuh Ye Chong dan menjadi terkenal sekarang. Mungkin di masa depan, statusnya di dunia seni bela diri barat akan setara dengan 10 orang bijak. Setelah beberapa saat, dari depan kuil para dewa, di tengah perhatian semua orang, seorang wanita cantik berjalan keluar. Wanita itu mengenakan kain kasa tipis, kulitnya yang seputih salju tampak menjulang, kakinya telanjang, dan jari-jari kakinya dicat merah cerah. Pakaian putihnya berkibar seperti peri di bulan. Dan wajah dingin wanita ini bisa disebut wajah tiada taraf, luar biasa cantik. Zebus tercengang, namun, dia juga mengetahui identitas pihak lain dan tidak berani mempunyai ide apapun. Wanita ini tak lain adalah Ana, Dewa Malam. Jari Ana menyegel kekuatan Ye Chong saat itu, dan kekuatannya terlihat jelas. Ana menghampiri semua orang dan duduk di singgasana di depan kuil. Lalu, mata Ana mengamati semua orang. Kemanapun Ana memandang, semua orang menundukkan kepala karena kagum. "Kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini hari ini, kan?" kata Ana, suaranya seperti lonceng perak. Semua orang mengangguk. "Ya, kami sudah tahu, Nona Ana. Sekarang adalah waktunya melancarkan serangan umum terhadap pembuluh darah naga Tiongkok," kata salah satu dari 10 orang bijak. "Iya, pembuluh darah naga adalah prioritas utama Tiongkok. Saya khawatir saat itu, semua elit di dunia seni bela diri Tiongkok akan keluar, dan mereka akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani," kata Ana. Seseorang di antara 10 orang bijak berkata, "Yakinlah, Nona Ana, kami siap dan dapat menyerang pedalaman Tiongkok kapan saja." Ana mengangguk, menatap Zebus lagi, dan berkata, "Anda sekarang berada di seni bela diri barat dunia. Dapat dikatakan bahwa reputasi Anda telah meroket." Zebus sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berkata, "MS Ana, terima kasih. Bagus sekali, ketika saatnya tiba, Anda akan memanggil semua tuan manusia yang Anda bisa di dunia seni bela diri barat dan serang Tiongkok bersama-sama," kata Ana. Zebus berkata dengan cepat, "Ya, tolong jangan khawatir, Nona Ana. Jika Ghost Dao adalah pembunuh rahasia puncak demigod di dunia fana, maka Zebus sekarang menjadi juru bicara puncak demigod di depan manusia." Ana menghela nafas dan berkata dengan malas, "Saya benar-benar terlalu malas untuk berpartisipasi dalam perang manusia Anda. Ingatlah untuk melakukan pekerjaan Anda dengan baik, dan saya akan mematahkan pembuluh darah naga. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, biarkan orang lain pergi. Jika seseorang datang masuk dan menggangguku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." 10 orang bijak dan Zebus mengangguk kagum dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Ana, tidak ada yang akan mengganggumu." Ana tampak malas. Dia tampak seperti dia mengulurkan tangan putih kecil dan melambai kepada semua orang. 10 orang bijak,
Zebus, dan lainnya segera mundur. Segera, 3 bulan berlalu. 6 bulan setelah berakhirnya pertempuran pegunungan bersalju di Siberia Timur, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di Tiongkok. Setan dari barat semuanya mengalir ke Tiongkok, dan tujuan mereka adalah urat naga Tiongkok. Di dunia seni bela diri Tiongkok, ada master saluran pertama, serta orang-orang kuat dari keluarga tersembunyi, sekte esoteris, dan yang terkenal dan tidak dikenal lainnya, semuanya berperang. Dipimpin oleh Zhao Sanhe, lawan iblis di barat. Karena semua orang tahu bahwa pertempuran ini terkait dengan nasib dunia seni bela diri Tiongkok, dan tidak ada yang bisa terjadi pada Dragon Vein. Sejak diagram pembuluh darah naga dicuri, Zhao Sanhe telah mengantisipasi hari ini dan membuat persiapan lebih awal. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan skala tenaga ahli yang diinvestasikan oleh kedua belah pihak belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan destruktif dari pertempuran ini begitu menakjubkan sehingga dengan cepat menarik perhatian orang-orang biasa. Pada akhirnya, 3 hari kemudian, pertarungan defensif ini berakhir dengan kegagalan komunitas seni bela diri Tiongkok. Zhao Sanhe telah bersiap dengan baik, dan iblis di barat akan segera diusir. Namun sosok misterius muncul. Sosok misterius itu, bahkan nenek moyang beberapa sekte yang mengelilinginya, bukanlah tandingannya. Akhirnya, sosok misterius itu menghancurkan pembuluh darah naga itu dengan satu pukulan. Pembuluh darah naga awalnya mengandung energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan takdir seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Sekarang, urat naga telah hancur, dan energi spiritual yang terkandung dalam urat naga meletus seperti gunung berapi dalam sekejap, dan itu berlangsung selama setengah bulan dan tidak dapat dihentikan lagi. Kekayaan energi spiritualnya tidak terbayangkan oleh orang awam. Dalam beberapa hari seluruh bumi terkena dampaknya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, energi spiritual di bumi telah mencapai 50% dari kondisi sebelum kebangkitan. Diperkirakan setelah setengah tahun, 80% kondisinya akan pulih. Pada saat itu, diperkirakan lebih banyak orang yang berkuasa akan bangkit kembali. Dan Hua Xia dan yang lainnya mencoba yang terbaik, tetapi tidak mungkin memblokir letusan energi spiritual. Dalam pertempuran ini, satu sisi dunia seni bela diri Tiongkok menderita kerugian besar, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, dan bagian pertama bahkan lebih tragis. Qiu Huang tewas dalam pertempuran tersebut, Zhao Sanhe terluka parah, dan hidup dan mati berada di ujung tanduk, garis, dan banyak orang lainnya meninggal. Pertempuran ini sangat merusak vitalitas dunia seni bela diri Tiongkok, dan ini bukanlah hal yang paling serius. Yang lebih serius lagi adalah percepatan pemulihan energi spiritual. Sejak terakhir kali energi spiritual habis, teknologi di timur tidak sebaik di barat. Banyak praktisi di barat pada saat itu mengetahui bahwa energi spiritual telah habis dan tidak ada harapan untuk kemajuan dalam kultivasi, memilih membekukan diri untuk mencegah mereka mati karena tidak bisa berlatih. Dunia seni bela diri di timur tidak memiliki teknologi seperti itu. Jadi pada tahun-tahun ketika energi spiritual habis, para master di dunia seni bela diri di timur yang tidak dapat membuat kemajuan dalam latihan hanya akan mati dalam umur panjang. Sekarang pembuluh darah naga telah hancur dan energi spiritual telah pulih hingga 80% dari keadaan sebelumnya. Saya khawatir para master lama di dunia seni bela diri barat akan dibangkitkan. Ini jelas merupakan pukulan fatal bagi dunia seni bela diri timur. 1 tahun kemudian, sejak urat naga dihancurkan, energi spiritual yang keluar dari urat naga telah mengubah seluruh dunia. Saat ini aura bumi telah kembali 80% seperti semula. Seluruh bumi dengan rakus menyerap energi spiritual yang keluar dari Tiongkok. Dan Tiongkok harus membayar mahal untuk hal ini. Saat ini, energi spiritual masih terus mengalir ke seluruh dunia. Ketika energi spiritual benar-benar hilang, maka keberuntungan dunia bela diri Tiongkok juga akan terputus.
Kebangkitan energi spiritual juga menyebabkan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Tepi jurang di pegunungan bersalju di Siberia Timur awalnya tertutup salju sepanjang tahun. Pertempuran setahun lalu mengubah tempat ini menjadi reruntuhan, tanah tandus tanpa rumput. Setahun telah berlalu dan tempat itu kembali tertutup salju tebal, dan penampakan menyedihkan saat itu masih terlihat. Namun, sekarang, karena nutrisi energi spiritual, tunas hijau tumbuh samar-samar melalui lapisan salju di beberapa permukaan. Pada saat ini, tanaman berwarna coklat yang tumbuh di pegunungan yang tertutup salju menumbuhkan kepalanya dan berkibar tertiup angin pegunungan yang tertutup salju. Tumbuhan ini telah punah selama bertahun-tahun, dan kini tumbuh kembali, sepenuhnya karena auranya. Saat tanaman abu-abu itu bergoyang tertiup angin, sebuah tangan seperti batu giok porselen tiba-tiba muncul, meraih tanaman itu, dan kemudian menariknya keluar dari tanah. Seorang pemuda mengambil tanaman itu, memandangnya di depan matanya, lalu membuang tanaman itu ke samping. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan aura di sekelilingnya. Wah, energi spiritualnya begitu kuat. Tak heran bisa mendorong tumbuhnya rumput garis abu-abu ekor serigala, katanya dalam hati. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap langit biru. Sudah setahun dan akhirnya aku kembali. Pemuda ini tidak lain adalah Ye Chong. Saat ini, melihat Ye Chong, tidak ada kerusakan di tubuhnya. Tahun ini, saya khawatir tidak ada yang tahu apa yang dia alami di dasar pegunungan bersalju di Siberia Timur. Hanya saja Ye Chong yang kini telah kembali tidak lagi sama seperti dulu. Hanya dengan melihatnya saja, Anda bisa merasakan bahwa tubuhnya semakin bertenaga. Pada saat ini, Ye Chong berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling pada situasi. Di sebelah kiri, Anda dapat melihat dari kejauhan jalan lurus di kaki gunung. Seolah-olah ada yang menggambar garis hitam di tanah, bersambung.